Sudah waktu masuk estimasi, pasti ada pemberitahuan dari perusahaan. Dalam beberapa hari ini ke depan, 1 atau 2 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat seluruh VTuber yang baik hati dan budiman. Wahai VTuber, saat penantian seperti ini adalah ujian yang terberat, adalah ujian yang teringan. Jadi ujian penantian ini bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Dan kali ini saya ingin berbagi bagaimana penantian kita ini, menanti VTube on kembali agar menjadi ringan, baik di pikiran kita, di hati kita, sehingga dalam penantian ini akan memberikan satu hasil, memberikan satu perbaikan minimal buat diri kita sendiri. Pertama, yang selalu saya tekankan dalam diri saya pribadi pada saat menunggu VTube on kembali adalah bagaimana setiap hari saya selalu berpikiran positif. Kita tahu tidak sedikit waktu yang kita serahkan kepada VTube, tidak sedikit uang yang kita mainkan di bisnis VTube, yang kita bawa ke dalam bisnis VTube ini. Dan juga teman-teman seluruh Indonesia juga pasti mengetahui itu, dan semuanya juga berharap, sehingga pada saat penantian inilah, kalau kita tidak betul-betul menghadirkan pikiran yang positif, maka nanti yang muncul dalam diri kita adalah kebencian. Kadang benci, kadang suka, nanti tiba-tiba berubah lagi. Ini karena apa? Karena kita sering lepas kontrol. Nah, kalau saya pribadi menunggu VTube ini, saya selalu menanamkan pikiran positif. Karena apa? Kalau kita menanamkan pikiran positif, dampaknya akan menjadi baik untuk diri kita sendiri dan keadaan psikologis kita sendiri. Begitu juga dengan keadaan teman-teman VTuber dan juga psikologis teman-teman semua. Dan juga yang paling utama adalah berdampak pada kesehatan kita. Dengan selalu kita berpikiran positif, tentu pikiran positif ini memang tidak bisa selalu dilakukan setiap orang. Terkadang ada saja alasan merasa pesimis, cemas, khawatir. Karena ini adalah proses untuk perbaikan diri kita. Jadi kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan seperti ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, pikiran kita. Jadi teman-teman, ada beberapa tips agar pada saat penantian ini kita selalu, hati kita akan selalu menjadi tenang, hati kita selalu akan menjadi bahagia. Walaupun kita sudah banyak berkorban untuk VTube, baik waktu, baik materi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Jangan berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Cobalah untuk mengingat hal-hal yang baik menjadi milik kita. Ingatlah semua hal yang baik yang pernah terjadi pada diri kita. Bersyukur atas hidup dan menghargai apa yang kita miliki adalah peraturan pertama untuk selalu berpikir positif. Dan juga pilihlah teman-teman yang suportif. Terkadang pikiran negatif juga bisa menular ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang pikiran negatif, dia akan menular. Untuk itu jangan tempatkan diri Anda di tengah para pengeluh. Banyak yang mengeluh ini itu segala macam. Lebih baik pilih teman-teman yang selalu memberikan dukungan, bersemangat dan berpikir positif setiap hari. Cepat atau lambat kita akan merasakan energi mereka mempengaruhi semangat kita. Energi positif akan mempengaruhi semangat yang positif.
Dan juga teman-teman, kita hilangkan drama. Punya teman yang suka meracuni atau selalu membuat hidup kita penuh drama, tinggalkan mereka. Segera berada terus bersama mereka yang bisa membuat pikiran positif kita menempel terus-menerus pada diri kita. Dan juga bagaimana kita belajar ambil tanggung jawab. Ingat, kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi, apalagi mengendalikan. Namun kita selalu bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Jadi ketika ada hal buruk yang terjadi, katakan pada diri kita, aku bertanggung jawab pada perasaan dan pikiranku, dan aku memutuskan untuk merasa bahagia dan tegar. Sehingga dalam masa-masa penantian fitup ini, hati kita selalu tenang, ya kan? Dan juga VTuber, bagaimana pikiran kita ini, ubahlah sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Ini membutuhkan latihan, namun jelas bisa berhasil jika kita tekun menerapkannya. Cobalah untuk mengubah struktur kalimat kita yang negatif menjadi positif. Misalkan, kenapa pekerjaanku berantakan? Menjadi, hasil kerjaku kali ini memang tidak memuaskan. Bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa VTube ini tidak on? Menjadi, VTube ini lagi maintenance agar nanti on betul-betul lebih baik. Tapi selanjutnya kita selalu berpikir ya, menimbulkan pikiran positif seperti itu. Jika terus kita terapkan, hal ini bisa mengubah persepsi kita. Dan berikutnya teman-teman, jangan sampai kita tinggalkan. Yang paling penting yang saya ingin beritahukan adalah berbuat baik. Berbuat baik pada orang lain bisa membawa dampak besar bagi diri kita. Ingat, ketika membantu orang lain memberikan rasa bahagia dan puas, perasaan itu bisa membuat kita merasa lebih positif. Contoh nih, anak-anak yang lagi bermain dalam kepanasan di bawah terik matahari, mereka dalam kehausan, panggil mereka, belikan air minum, air es. Ini lebih mereka rasakan begitu bahagianya. Lihat mereka bagaimana kepuasan mereka, kebahagiaan mereka pada saat mereka minum es, minum air pada saat kehausan. Bahagianya seperti apa? Melihat kebahagiaan mereka, ini adalah sesuatu yang positif. Ini akan berdampak pada diri kita. Jadi begitu juga pada saat penantian VTube ini, detik-detik ini, kita selalu hadirkan. Kita berbuat baik, kita bersedekah semampu kita. Walaupun itu hanya 1000 sehari, tapi itu bisa menciptakan positif, kita lakukan. Dan teman-teman, selalulah kita melihat sisi baiknya. Setiap situasi selalu memiliki dua sisi. Jika kita bisa menemukannya, untuk itu cobalah cari sisi positif pada setiap situasi. Lebih fokus pada sisi positif, sesuatu akan memberikan kekuatan besar pada diri kita untuk mengubah keadaan. Dan juga yang penting teman-teman, jangan lupa istirahat. Karena setiap orang pasti perlu istirahat dan menenangkan diri sesekali. Istirahat bisa saja berarti memelankan langkah ketika berjalan, merenung sejenak tentang apa yang sudah kita lakukan, serta menyegarkan pikiran dari masa khawatir dan kecemasan. Rilekskan pikiran bersama keluarga. Dan jangan lupa tentukan tujuan. Menjadi kapten bagi diri dan keinginan kita sendiri adalah suatu keharusan. Jangan mau terombang-ambing oleh pendapat orang lain.
Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Jangan kita sampai terpengaruh. Apalagi mereka membicarakan tentang fitup. Fitup seperti ini tidak akan nongol, masih gelap. Jangan sampai kita terpengaruh. Putuskan apa yang ingin kita lakukan. Tetapkan standar milik kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Mengikuti jalan yang kita putuskan sendiri akan memberikan rasa percaya diri yang tinggi. Seperti konten kreator teman-teman, banyak sekali ya hinaan, cacian, tapi kita tetap teguh. Bagaimana tetap memberikan aura-aura positif, memberikan suasana-suasana agar fitup ini menjadi sesuatu yang positif yang akan datang ke masyarakat. Nah, tapi kalau kita tidak bagaimana menciptakan suasana positif tentang fitup, maka saya kecil hati, fitup ini akan kembali. Bahkan bisa jadi dengan adanya berita-berita miring daripada pembenci, haters, ini bisa menenggelamkan fitup. Jadi ya teman-teman, bagaimana kita tetap fokus dan yakin bahwasanya fitup itu pasti kembali dan fitup tidak lama lagi on. Sesuai dengan estimasi, yakin saja perusahaan tidak mungkin mau memberikan hal-hal berita-berita yang mereka tidak bisa pertanggungjawabkan, informasi-informasi yang mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh fitup.co, ini adalah informasi, kita tunggu saja. Sudah waktu masuk estimasi, pasti ada pemberitahuan dari perusahaan. Dalam beberapa hari ini ke depan, 1 atau 2 hari ke depan, ini akan ada pemberitahuan dari pihak manajemen. Karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa selalu tertawa. Apapun yang terjadi, jangan lupa menyempatkan diri kita tertawa. Tertawalah pada humor, film lucu, pada lelucon yang dibuat saudara atau anak kita. Tertawalah pada diri kita sendiri. Tawa mampu meredakan stres dan mengingatkan diri kita untuk tidak terlalu serius ketika ada masalah. Jadi teman-teman, kalau kita terapkan semua ini dalam kehidupan kita, apalagi dalam saat menanti fitup ini kembali, insya Allah semua akan menjadi kebahagiaan dalam diri kita. Apalagi pada saat fitup sudah kembali on, ini begitu bahagianya kita sudah bisa melewati cobaan-cobaan, minimal untuk memperbaiki diri kita, hati kita, dan pikiran kita tetap positif. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.